Halo, berjumpa kembali ya di channel YouTube Media Pembelajaran, yang dimana channel ini berisi tentang video-video pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dimengerti. Nah, jadi sebelum lanjut ke video pembelajaran, jangan lupa ya di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya nanti tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Media Pembelajaran. Baik anak-anak, jadi pembelajaran kita pada kali ini adalah pembelajaran tematik tema 2, bermain di lingkunganku, kelas 2, subtema 3, pembelajaran 5. Nah, sekarang anak-anak simak videonya sampai habis supaya nanti mudah paham dan mengerti apa yang kita pelajari pada kali ini. Nah, baik, langsung saja kita ke pembelajaran. Jam menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Benny bersiap melakukan permainan estafet bola. Amatilah gambar berikut dengan cermat. Nah, sekarang anak-anak amati gambar di bawah ini. Nah, ini adalah gambar Benny yang sedang bersiap dengan teman-temannya untuk bermain estafet bola. Nah, kira-kira bagaimana langkah-langkah di dalam bermain estafet bola ini? Nah, sekarang kita simak bersama-sama. Adapun langkah-langkah untuk bermain estafet bola. Nah, yang pertama, siswa berbaris dan terdapat 2 baris yang berjarak. Selanjutnya, bola diberikan kepada tim di depan. Bola yang dipegang harus diberikan kepada teman di belakang dengan memutar badan. Langkah selanjutnya, kaki tidak boleh berpindah. Terus tim harus bekerja sama dan hati-hati. Nah, ini adalah langkah-langkah kalau nanti kita bermain estafet bola. Nah, selanjutnya apa yang terjadi dengan Me dan Dayu? Nah, di sini ada gambar Me dan Dayu yang sedang dinasehati oleh bapak gurunya. Nah, kira-kira apa yang terjadi ya? Mari kita simak ceritanya. Bermain estafet bola. Benny, Edo, dan Udin sedang bermain estafet bola di halaman sekolah. Benny bersama teman-temannya berbaris dan terdapat 2 baris yang berjarak. Bola diberikan kepada kepala tim di depan. Bola yang dipegang harus diberikan kepada teman di belakang dengan memutar badan tanpa memindahkan kaki. Tim harus bekerja sama. Edo dari tim yang berbeda. Tim Edo ceroboh dan kurang kompak. Jadi pemenangnya yaitu tim Benny. Me dan Dayu terlambat mengikuti pelajaran PJOK. Nah, mereka baru datang ketika estafet bola sudah dimulai. Dia mendapatkan nasihat dari guru yang mengajar PJOK. Oh iya, berarti Dayu ini sedang dinasehati oleh bapak guru PJOK-nya karena terlambat mengikuti pelajaran. Nah, jadi anak-anak jangan mencontoh Dayu dan Me, ini perbuatan yang tidak patut kita tiru. Nah, selanjutnya sekarang di sini ada percakapan antara Benny, Dayu, dan Udin. Nah, sekarang kita baca bersama-sama. Dayu, mengapa kamu terlambat? Tanya si Udin. Nah, di sini Dayu menjawab, saya jajan dulu. Jawab si Dayu, wah, jajan kan ada waktunya. Kemudian, mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana. Ah, aku terlalu jauh, jadi biarkan sajalah, jawab si Dayu. Itu kan bagian dari tata tertib di sekolah kita, Dayu. Menurut tata tertib di sekolah kita, semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah. Bagaimana dengan tata tertib dalam upacara? Nah, di sini Benny bertanya. Dalam tata tertib upacara bendera,
semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik. Sementara itu, dalam tata tertib di kelas, kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum masuk ke kelas, kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di kelas. Kita diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir, dipimpin oleh ketua kelas. Kebersihan, kerapian, dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Siswa yang bertugas piket pada hari itu wajib menyirami tanaman yang berada di depan kelasnya. Setiap siswa harus berperilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, ini percakapan antara Udin, Dayu, dan Beni. Nah, di sini ada penjelasan tentang tata tertib di sekolah. Nah, tentunya di sekolah kita ada tata tertibnya ya, anak-anak. Dan tata tertib itu dibuat untuk kita patuhi. Nah, dengan adanya tata tertib nanti, hidup kita akan menjadi lebih teratur. Nah, mungkin dari anak-anak ya nanti bisa sebutkan atau tuliskan apa saja tata tertib yang ada di sekolah masing-masing. Nah, jadi ini adalah contoh tata tertib yang ada di sekolah Beni, Dayu, dan Udin. Baik, selanjutnya sekarang anak-anak perhatikan gambar berikut. Kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Berikan tanda centang pada gambar yang sesuai. Nah, kita di sini sekarang akan melihat mana gambar yang sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah untuk diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Kita mulai dari gambar yang pertama. Nah, di sini ada gambar anak yang sedang berpakaian yang tidak sopan. Nah, artinya di sini bajunya dikeluarkan. Biasanya kalau kita sopan berpakaian ke sekolah itu harus bajunya masuk ke dalam celana. Nah, berarti ini belum sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah. Selanjutnya gambar yang kedua. Nah, di sini ada gambar anak yang berpakaian rapi. Jadi ini sudah melakukan peraturan yang ada di sekolah di dalam kehidupannya sehari-hari di sekolah. Berarti kita kasih tanda centang. Selanjutnya di sini ada anak yang datang tepat waktu. Nah, kalau anak yang datang tepat waktu itu berarti sudah menaati peraturan yang ada di sekolah di kehidupannya sehari-hari di sekolah. Berarti kita kasih tanda centang. Nah, di sini gambar yang keempat ada anak yang sedang mengikuti upacara bendera dengan tertib. Nah, jadi di sini kita kasih tanda centang karena sudah sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah. Selanjutnya di sini ada anak yang sedang bermain dengan teman-temannya. Nah, ini juga kita kasih tanda centang karena sudah sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah di dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Selanjutnya di sini juga ada anak yang berpakaian yang rapi. Jadi kita kasih tanda centang. Nah, selanjutnya membersihkan kelas. Nah, di sini ada anak yang sedang membersihkan kelas. Nah, ini juga termasuk sudah menjalankan atau menaati peraturan yang ada di sekolah di dalam kehidupan sehari-hari di sekolahnya. Berarti kita kasih tanda centang. Selanjutnya di sini ada siswa yang sedang berdoa sebelum pembelajaran dimulai dan sesudah pembelajaran. Jadi kita kasih tanda centang juga karena sudah sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya gambar yang terakhir di sini ada anak yang datang terlambat. Nah, berarti anak ini belum menaati peraturan yang ada di sekolah di dalam kehidupannya sehari-hari di sekolah. Nah, jadi begitu ya anak-anak. Nah, sekarang selanjutnya coba kamu buat 5 pertanyaan
tentang teks bacaan yang kamu simak. Nah, teks bacaan yang tadi ya, yang bermain estafet bola. Gunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, di pembelajaran yang kemarin Bapak sudah pernah jelaskan ya tentang penggunaan kata tanya. Nanti anak-anak bisa tonton videonya kembali. Nah, di sini Bapak contohkan, misalnya kita pakai kata siapa. Nah, siapa yang tadi datang terlambat waktu pelajaran PJOK? Nah, bisa seperti itu ya pertanyaannya. Jawabannya tadi yang datang terlambat Mei dan Dayu. Nah, sekarang Bapak contohkan lagi menggunakan kata apa. Benny dan teman-temannya tadi sedang bermain apa? Nah, seperti itu ya kata kalimat pertanyaannya. Jadi Benny dan teman-temannya tadi bermain estafet bola. Nah, nanti anak-anak bisa buat sendiri dengan menggunakan kata apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nanti anak-anak bisa lihat pembelajaran kita yang kemarin. Nah, selanjutnya sekarang anak-anak di sini menjawab pertanyaan. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks yang kamu dengar. Nah, teks yang tadi ya, teks bacaan bermain estafet bola. Nah, pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi dengan Dayu dan Mei? Nah, yang terjadi dengan Dayu dan Mei itu adalah Mei dan Dayu terlambat mengikuti pelajaran PJOK. Selanjutnya, bagaimana cara melakukan permainan estafet bola? Nah, dari anak-anak mungkin masih ada yang ingat ya isi teks bacaan yang tadi. Ya, betul sekali. Bola diberikan kepada kepala tim di depan. Bola yang dipegang harus diberikan kepada teman di belakang dengan memutar badan tanpa memindahkan kaki. Tim harus bekerja sama. Selanjutnya, apa yang dibutuhkan dalam permainan tersebut? Ya, betul, yang dibutuhkan adalah tim harus bekerja sama. Pertanyaan berikutnya, bagaimana aturan dalam permainan estafet bola? Nah, aturannya kaki tidak boleh berpindah, bola tidak boleh jatuh. Nah, pertanyaan berikutnya yang terakhir, mengapa tim Benny menang? Nah, kira-kira dari anak-anak masih ada yang ingat di dalam bacaan itu mengapa tim Benny menang? Ya, betul sekali, tim Benny menang karena tim Edo ceroboh dan kurang kompak. Jadi pemenangnya yaitu tim Benny. Baik, selanjutnya sekarang lakukanlah pengamatan sederhana berikut. Sediakan alat dan bahannya. Nah, sekarang anak-anak di sini akan melakukan pengamatan. Nah, sekarang keragaman benda. Nah, alat dan bahan yang diperlukan yaitu bola, buku, dan pensil. Nah, nanti anak-anak bisa menggunakan benda-benda yang ada di sekitar anak-anak. Nah, petunjuknya di sini, sediakan alat dan bahan. Setelah itu, kamu boleh tambahkan dengan benda yang ada di sekitarmu. Nanti bisa ya menggunakan benda-benda yang ada di sekitar anak-anak. Nah, selanjutnya amatilah bahan tersebut satu per satu. Setelah itu, tuliskan atau laporkan hasil pengamatanmu. Nah, di sini Bapak menggunakan bola, buku, dan pensil. Nah, mari kita amati bersama-sama. Nah, yang pertama ada bola. Nah, sekarang bagaimanakah ciri-ciri bola? Nah, di sini sudah ada gambarnya ya. Sekarang kita tinggal mengamatinya saja. Yang pertama, bentuknya bulat. Ya, betul sekali, bola ini bentuknya bulat. Setelah itu berwarna putih, hitam, dan biru. Nah, nanti tergantung juga bola yang anak-anak amati. Nah, kebetulan di sini bola yang kita amati warnanya ada putih, hitam, dan biru. Selanjutnya ciri-cirinya terbuat dari karet. Ya, bola ini terbuat dari karet. Selanjutnya bola ini termasuk benda padat. Baik, selanjutnya ke buku sekarang benda. Nah, buku ini ciri-cirinya berbentuk persegi panjang. Nah, nanti juga tergantung buku yang anak-anak amati ya.
Ada yang bentuknya persegi panjang dan juga nanti ada bentuknya yang persegi. Setelah itu dalamnya berwarna putih dan bergaris. Nah, selanjutnya ciri-ciri berikutnya terbuat dari kayu. Ya anak-anak, buku ini terbuat dari kayu ya. Artinya bahan dasar buku ini adalah kayu, termasuk benda padat. Nah, selanjutnya kita ke pensil. Nah, sekarang pensil ini ciri-cirinya yang pertama berbentuk seperti tabung panjang. Ciri-ciri selanjutnya berwarna coklat. Nah, ciri-ciri berikutnya keras. Nah, pensil ini keras ya. Setelah itu terbuat dari kayu dan termasuk benda padat. Nah, ini adalah ciri-ciri dari pensil. Nah, jadi itu tadi cara kita untuk mengamati benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, untuk pembelajaran kita pada kali ini cukup sampai di sini dulu. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kali ini anak-anak bisa paham dan mengerti. Dan sampai berjumpa lagi ya di pembelajaran berikutnya di tema 2 subtema 3 pembelajaran 6. Dan sebelum Bapak akhiri pembelajaran ini, jika videonya bermanfaat bisa dibagikan ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa juga di like, di komen, dan di subscribe. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Media Pembelajaran.